Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan utama sekali tentunya kita manjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan Allah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebaikan yang dilipat-lipat gandakan pahalanya dan semua amal-amal soleh kita di dalamnya. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah, kita manfaatkan Ramadan ini, moga-moga benar-benar menjadi Ramadan yang mubarak. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, walaupun Ramadan kali ini memulainya umat Islam berbeda. Ada yang berpedoman pada KHGT, kalender Hijriah Global Terpadu, yang memulainya hari Rabu tanggal 18 kemarin. Ada yang memulainya tanggal 18 karena mengikuti matlak Indonesia. Sama-sama pakai ru'yatnya, sama-sama juga dengan pedoman hisab sebelumnya tentunya. Namun umat Islam alhamdulillah sudah sangat dewasa, kita tetap bersatu. Tidak ada perbedaan yang membawa kepada perpecahan, apalagi sampai permusuhan, apalagi sampai pertengkaran. Ini menunjukkan kedewasaan umat Islam di negeri kita yang moga-moga semakin tahun semakin lebih dewasa lagi, sehingga tidak lagi ada perbedaan yang mengarah pada permusuhan. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 tadi, kita diperintahkan Allah untuk senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah, tidak boleh bercerai-berai. Sudah saatnya kita mawas diri. Jangan sampai kita seperti yang digambarkan umat Islam dulu, bagaikan berada di tepi jurang neraka, sudah hampir berada dalam kehancuran gitu. Demikian juga Allah juga menyatakan ancamannya pula, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kamu bercerai-berai, bertengkar setelah datangnya petunjuk dari Allah, Al-Quran, Al-Hadis sudah jelas sama kita, pedoman kita sama. Hisab kita menggunakan dasar Quran surat Yunus ayat 5 atau menggunakan Al-Baqarah 185 dan seterusnya. Saya pikir kita tidak boleh bercerai-berai yang mengakibatkan umat Islam ini lemah, atau bahkan mengakibatkan Allah menurunkan adzabun adzim, azab yang perih gara-gara perselisihan umat Islam. Maka dari itu, sekali lagi di forum-forum banyak sekali umat Islam bertemu di bulan Ramadan. Entah forum majelis taklim, hampir semua masjid-masjid menjadi ramai majelis taklimnya. Ada yang mengadakan mulai habis subuh, mulai ada yang siang di maghrib, ada menjelang maghrib, atau bahkan setelah tarawih tentunya. Semuanya mendidik kita untuk kita lebih banyak ilmu, banyak wawasan, banyak pengetahuan, termasuk akhirnya pada kesimpulan kita harus bertasamuh, harus toleransi, harus saling hormat menghormati, bahkan tidak hanya kepada sesama muslim, sesama satu organisasi, satu apa, tetapi sudah keluar bahkan sampai dengan non muslim pun kita diperintahkan untuk melaksanakan Islam yang rahmatan lil alamin.
Sehingga dengan banyaknya majelis-majelis taklim itu, yang pertama tadi dalam rangka kita untuk bertambahnya wawasan, yang kedua tentu saling silaturahmi, saling ketemu. Semakin banyak majelis taklimnya, semakin banyak ketemu, dan disitulah tidak ada sekat-sekat umat hanya gara-gara perbedaan-perbedaan. Lalu saatnya kita menyadari ujian kita di akhir zaman ini sudah sangat berat. Bukankah Rasulullah sudah menggambarkan umat Islam ini digambarkan bagaikan makanan yang siap saji, yang siap diperebutkan, dikerayah biasanya oleh berbagai macam tangan yang lapar, atau paling tidak semua isme yang ingin menggerogoti kemuliaan Islam sudah demikian banyaknya. Ya, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, bahkan sampai komunisme sekalipun tentu. Enggak, di akhir zaman kita memegangi agama bahkan sampai seperti memegang bara api. Rasulullah memerintahkan kita ini memegang agama itu seperti gigitlah dengan gigi-gigi gerahammu, supaya kita tidak kehilangan petunjuk hidayah Allah. Nah, disitulah di saat di mana-mana ya ada tokoh-tokoh umat yang dipersekusi, yang dikriminalisasi, atau bahkan munculnya apa yang disebut dengan ruwaibidah, pemimpin-pemimpin yang digambarkan Rasulullah seperti itu. Jangan sampai nanti terjadi seperti zaman Khalifah Abbasiyah akhir, dulu ada situasi mihnah, situasi di saat mana umat Islam, tokoh-tokoh Islam lalu gara-gara berbeda, gara-gara tidak bersatu, lalu banyak mereka yang dikriminalisasi dan bahkan sampai ada yang dipenjara, bahkan ada yang sampai dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu tentu ya kita harus saling bersatu, saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, saling mulai dari ta'aruf kita, setelah ta'aruf kita menjadi perkenalan kita menjadi tafahum, menjadi saling paham. Setelah tafahum tentu harapan kita nanti kita menjadi bahkan sampai takaful, sampai saling memberikan penguatan atau menguatkan kondisi umat Islam yang lain. Tentu dulu pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah ada suatu peristiwa yang sangat-sangat mengharukan. Di saat ada seorang pemuda menaruh kudanya tanpa ditali, tertidur di sebuah oase, ternyata kudanya itu berjalan sendiri, dasar kuda. Lalu makanlah makanan-makanan yang sangat rimbun di sekitar oase, padahal itu tanaman orang. Maka penjaga tanamnya marah, lalu ditebaslah kuda itu, lalu mati. Setelah itu pemuda itu terbangun mencari kudanya, dilihatnya, lu kudaku sudah mati, kamu yang membunuh? Iya. Lalu dipukullah dengan emosi, si bapak yang sudah tua renta penjaga kebun itu mati. Apa yang terjadi? Anaknya bapak penjaga kebun tadi dua datang mau mengirim makanan, melihat, lu bapakku kok mati. Pemuda mengaku dialah yang memukulnya, sebenarnya tidak bermaksud membunuhnya, tapi karena bapaknya sudah terlalu tua renta akhirnya mati. Akhirnya dibawalah ke pengadilan. Di pengadilannya Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Pemuda ini diputuskan harus dihukum qisas karena mengaku telah salah. Salah pertama, dia tidak iqilha wa tawakkal 'alallah, tidak menyencang kudanya, itu salah. Yang kedua, karena membunuh, dia mengakui. Nah, namun apa yang terjadi? Si pemuda ini, saya siap untuk dihukum pancung, dikisos, tetapi saya minta izin waktu 3 hari untuk melaksanakan amanat-amanat saya ke kampung halaman saya. Nah, saat akan pergi ini lalu, saya yang menjamin siapa di sini? Mengo tidak ada kenalan, nggak ada famili. Akhirnya Abu Dar Al-Ghifari lah ngacung, saya menjadi penjaminnya yang mentakaful. 3 hari, begitu hari yang ketiga saat akan dia akan hukum pancung, wah suasana sudah sangat mengerikan dalam pengertian haru. Ini nanti kalau pemuda nggak datang yang dihukum pancung ini nanti kan Abu Dar Al-Ghifari, gimana ini?
Tapi apa yang terjadi di saat hampir matahari terbenam, jam 5:15 atau setengah 6 sore begitu, datanglah pemuda ini dengan naik kuda dengan kecepatan tinggi. Setelah itu ditanya oleh Umar, wahai pemuda, kamu kok datang? Kamu kan sama dengan mendatangi kematianmu. Kamu kan mau dipancung. Kalau seandainya kamu pergi, kami pun tentu kesulitan mencarimu. Belum ada ektp seperti sekarang. Ya belum ada Google Map dan sebagainya. Apa yang dijawab oleh pemuda tadi, saya ini umat Nabi Muhammad SAW. Saya tidak ingin umat Nabi Muhammad ini yang tidak menepati janji. Karena saya umat Nabi Muhammad, saya menepati janji. Lalu ditanyakan pada Abu Dhar, kamu kok kemarin berani menjaminnya pemuda ini? Kalau pemuda ini nggak datang, berarti kan kamu yang mau pancung nanti. Apa jawaban Abu Dhar Ghifari? Saya ini umat Nabi Muhammad. Saya tidak ingin umat Nabi Muhammad itu tidak ada yang menolong saudaranya. Saya menolong pemuda ini. Pemuda ini jujur. Pemuda ini kelihatan tidak neko-neko. Dia bukan orang tipe yang penjahat. Mendengar perkataan dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan si pemuda tadi dan juga dengan si Abu Dhar Ghifari, maka dua anak dari bapak yang dibunuh tadi langsung ngacung berdua, wahai Khalifah, sore ini tidak ada hukum pancung. Saya ini kedua dengan adik saya umat Nabi Muhammad, maka saya memaafkan. Kiranya di akhir zaman sekarang ini 3 hal: menepati janji, menolong, dan memaafkan menjadi barang langka. Sesuatu yang harus dipupuk dalam rangka untuk menjamin ukhuwah, untuk menjamin kebersamaan, untuk menjamin tolong menolong, untuk menjamin kehidupan umat Islam satu dengan lain yang semakin bagus. Maka hendaklah benar-benar 3 hal tadi menjadi sandaran yang harus dipegang. Di bulan suci Ramadan ini tentunya kita berharap moga-moga muncullah sifat-sifat tasamuh yang tinggi. Tidak ada arogansi, tidak ada merasa menang-menangan, tidak ada merasa yang paling. Ya walaupun ilmunya tinggi pun kan kita mengenal di atas langit ada langit. Terus kita juga bahwa la tuzakku anfusakum, jangan kau merasa diri suci atau semuci, merasa diri kita ini ada kekurangan, dan kita harus benar-benar untuk menjadi hamba Allah yang bisa menjamin kehidupan ini yang penuh dengan marhamah, kehidupan yang penuh dengan persaudaraan, sehingga kehidupan seperti apa yang kita harapkan, negeri yang ke depan mutmainnah, negeri yang radiyat amar, negeri yang diridhai Allah, dan juga negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, moga-moga akan terlaksana. Demikian kiranya kajian singkat kita, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh pemimpin-pemimpin kita petunjuk atas pemimpin-pemimpin baik di umaroknya maupun ulamanya, sehingga terjadilah ukhuwah yang baik di negeri yang digambarkan sebagai negeri yang secuil surga yang jatuh di muka bumi, di negeri Indonesia bagaikan Zamrud Khatulistiwa yang benar-benar negeri yang baldatun thayyibatun. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.